sorakan haleluya. Izinkan kami bertanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh melambaikan tangannya? Ada satu, ada dua? Ada yang lain? Ya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari undang Ibu yang baru pertama kali untuk datang di minggu-minggu yang akan datang. Kita di sini adalah satu keluarga. Amin. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami ya Tuhan datang di bait-Mu dan penuh kerinduan ya Tuhan, karena kami mau tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami boleh menikmati kasih, menikmati kemurahan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami, untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu. Coba kami dipuaskan ya Tuhan, hati kami dipuaskan, hidup kami dipulihkan. Maka kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini ya Tuhan. Kiranya juga hadirat-Mu memenuhi mereka, kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang-orang yang saat ini terbaring sakit ya Tuhan. Kiranya aliran kesembuhan yang daripada-Mu boleh mengalir ke tubuh-tubuh setiap mereka yang terbaring sakit ya Tuhan. Kalaupun mereka sedang beribadah saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah mereka, melawat mereka ya Tuhan, dan mereka boleh disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, sebab dengan kekudusan-Mu ya Tuhan Engkau menguduskan kami ya Tuhan. Akhirkan setiap kami, layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Terima kasih. Bertahtalah atas pujian kami, bersemayam atas penyembahan kami, dan lawanlah setiap kami. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya di tempat ini ya Tuhan, melawat setiap umat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang putus asa Tuhan berikan jalan keluar, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Dan kami boleh kembali pulang dengan membawa sorak-sorai yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Saat indah berhadapan dengan-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa setiap kami, bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di hari di mana ya Tuhan, hari ini adalah hari kasih sayang. Karena Engkau mencurahkan kasih-Mu Tuhan Yesus. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan
kebaikan-Mu. Haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Pagi hari ini Tuhan kami datang kembali untuk memuji memuliakan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang patut disembah, yang patut ditinggikan, yang patut dimuliakan. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, dahulu kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang putus pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang baru. Bahkan kami yang lemah, Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Di mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan cara yang singkat dan sederhana. Sehingga firman yang kami dengarkan pada siang pagi hari ini, firman yang berkuasa meneguhkan iman percaya kami. Firman yang berkuasa untuk mengokohkan keyakinan kami, agar kami terus semakin setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dosa pelanggaran kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Biarlah darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang ajaib, darah-Mu yang heran, menguduskan, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi sidang jemaat. Kami sambung firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, kita sudah diberkati di Tuhan dan siap diberkati firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Saudara. Saya mau bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini? Coba sekali lagi lambaikan tangan Bapak Ibu. Ya, kami menyambut kedatangan daripada ibu-ibu di tempat ini. Bahwa ibu bukanlah tamu tapi saudara. Kalau rindu untuk beribadah di minggu depan, kami dengan hormat membuka pintu, tetap boleh beribadah agar semakin bertumbuh iman kita. Yang kedua, sebelum kita masuk perjamuan kudus nanti, ada yang belum dapat roti, nanti sudah siap firman, biar langsung kita akan masuk perjamuan kudus. Ada? Coba Bapak-bapak yakin ini ada masih banyak nih. Pak, tarikan itu ada 1, 2, 3, 4. Tolong. Ya Pak, yang di kiri Pak ya. Tetapi angkat tangannya Bapak Ibu ya. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk minggu yang kedua pada bulan Februari ini, di mana sekali sebulan kita mengadakan perjamuan kudus. Nah, hari ini kita bersyukur kalau Bapak Ibu masih ada tempat ini. Dan mulai hari ini ya, mulai hari ini kita sudah buka gelombang kedua ibadah kita. Karena saya memperhatikan, kami perhatikan kehadiran jemaat sudah semakin padat. Jadi kita alternatifnya kita naik, kita buat jadi 2 kali ibadah. Jadi Bapak Ibu juga bisa informasikan kepada teman-teman kita bahwa di tempat ini ada 2 gelombang. Jadi pada pertama jam 9 sampai jam 10. Yang kedua jam 10.30 sampai 11.30. Memang kita akan ibadah kurang lebih 1 jam. Karena kalau biasanya sebelum Covid kita 2 jam lebih, tapi karena masa Covid ini kita persingkat ibadahnya Bapak Ibu. Ya, langsung saja kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai ayat 24. Yuk kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenarannya. Percaya, katakan amin. Hari ini kita diajar kembali. Saya percaya firman Tuhan ini bukan sesuatu yang baru lagi. Bahkan Bapak Ibu dan saya mungkin sudah hafal. Kalau langsung dikatakan Yohanes 4 ayat 23-24, dia sudah langsung tahu. Tapi lebih firman Tuhan dikatakan setiap hari selalu baru. Ada pengertian-pengertian. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Bagaimana sih esensi penyembahan kita? Bagaimana penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan? Saya tidak mengambil tema bagaimana Raja Daud orang yang berkenan, tapi hari ini kita belajar dari seorang perempuan yang hidupnya, yang masa lalunya itu masa lalu yang kelam. Kenapa? Dari peristiwa ini kita tahu dia adalah seorang perempuan perusak rumah tangga orang. Kalau satu masih mending, ini rumah tangga orang lebih dari 5 rumah tangga dirusaknya Bapak Ibu. Karena apa? Mohon maaf, dia berganti-ganti pasangan. Tapi lihat, di dalam peristiwa ini, agar Bapak Ibu dan saya mengerti, kita harus baca satu perikop ini dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai habis, sehingga mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat siapa kita, tapi Dia hanya mau melihat yang pertama, respon kita, sikap kita kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya kita datang kembali karena Bapak Ibu dan saya harus ketahui, kita harus sadar bahwa hanya Dia yang patut disembah. 2000 tahun yang lampau dia datang ke muka bumi ini, lahir di kandang domba yang sangat hina. Tapi tahulah ke Bapak Ibu, para orang-orang Majus mengerti akan hidup mereka, akan tujuan mereka, sehingga mereka berkata, kami sujud menyembah. Hari ini kita belajar bagaimana sih sehingga penyembahan kita sadar kita ada di muka bumi ini. Bapak Ibu dan saya ada di muka bumi ini tentunya punya maksud dan tujuan, tidak ujuk-ujuk. Mungkin banyak orang belum tahu, banyak orang mengerti. Ketika ditanya, apa sih tujuanmu ada di muka bumi ini? Apa sih tujuanmu ada lahir di muka bumi ini? Wah, tujuan saya yang penting hidup, menikmati hidup dan makan, dan hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Itu jawaban orang yang belum mengenal Tuhan Bapak Ibu. Bahkan dari peristiwa ini kita lihat, orang jahat sekalipun Tuhan pakai. Bahkan dari pengertian di sini saya ketika merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, hati saya menangis hancur. Kenapa? Saya merasa belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, tahun 97 saya bertobat. Bagaimana saya seorang yang nakal, seorang yang jahat, yang sudah jatuh lumpuh dalam dosa. Tiba-tiba Tuhan pakai saya, Tuhan panggil saya menjadi hambanya, menjadi anaknya. Persis apa yang alami perempuan ini, mungkin dosa yang dilakukannya dengan dosa yang saya perbuat tidak sama. Tapi saya melihat, Tuhan kenapa saya yang Tuhan pakai? Kenapa bukan orang-orang baik itu? Tapi kalau udah Tuhan yang memanggil Bapak Ibu, kalau Tuhan yang berkehendak. Dari peristiwa yang kita lihat, sebenarnya Tuhan Yesus bukan secara sengaja untuk menjumpai perempuan ini. Dari mana kita tahu? Itu di dalam ayat yang pertama saya akan bacakan. Coba kembalikan ayat pertamanya, Dewi. Bisa? Yohanes 4 ayat 1 dari awal ayat 1-nya. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tujuan Tuhan Yesus yang pertama itu mau pergi ke Galilea. Tapi lihat bagaimana seorang perempuan Samaria bisa menyentuh hati Tuhan Yesus, bisa mengerti isi hati Tuhan. Nah, perhatikan ayat yang kelima. 5.
Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sampai di sini Bapak Ibu. Terus nanti ikuti ya Dewi, karena Bapak sudah baca ini agak goyang juga sih, gitu, nggak tahu yang Alkitab ini. Perhatikan saudara, tujuan Tuhan Yesus itu yang pertama, dia karena melihat orang-orang Farisi. Kenapa? Dia harus menghindar Bapak Ibu. Kenapa? Selama Yesus ada di bumi ini, orang Farisi selalu bahkan mencaci maki dia. Kenapa? Mereka berkata, oh kamu ini kok lebih ahli Taurat dari kami, seperti itu. Kami ini ahli Taurat loh, kami ini ahli hukum. Tapi yang terjadi Bapak Saudara, di dalam perjalanan dia berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Kita lihat di dalam tradisi bangsa Yahudi dengan orang Samaria itu tidak akan bisa ketemu. Jangan ketemu, untuk lihat-lihatan aja nggak bisa. Kenapa? Itu kalau kita baca ceritanya. Tapi lihat peristiwa ini, bagaimana Tuhan Yesus itu bisa berkomunikasi dengan perempuan Samaria. Saya percaya karena dia Allah yang Maha Tahu. Perempuan ini sedang membutuhkan air, tapi yang dibutuhkan dia bukan hanya secara air jasmani. Kenapa? Dari mana kita tahu? Karena perempuan ini ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia meninggalkan sumur itu Bapak Ibu. Dia nggak jadi mengambil air dari sumur itu, menimba air dari sumur itu. Dan luar biasa, dia mengalami perubahan yang bisa kita katakan 360 derajat. Seorang perempuan yang nggak mengerti, nggak mau tahu dengan Tuhan. Ya mungkin secara tradisi kita tahu dari peristiwa di dalam ayat 21-22 tadi, dia tahu secara tradisi bagaimana nenek moyang itu beribadah kepada Allah yang mereka sembah. Tapi lihat, melalui peristiwa ini, bahkan di sini kita bisa melihat, yang pertama, apa yang perlu kita renungkan? Bagaimana sehingga pujian penyembahan kita itu menyentuh hati Tuhan. Saya percaya mungkin dia nggak jago dia dalam hal not atau partitur. Bahkan dia nggak jago tuh menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tapi Tuhan lihat sikap hatinya. Kembalikan ayat 5-nya Dewi. Ayat 5 kita akan baca terus pelan-pelan. Karena saya akan satu periode ini kita akan bahas sebelum kita masuk perjamuan kudus dengan cepat. Hanya 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Ayat 5 kan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Perhatikan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul berapa Bapak Ibu? 12. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Secara manusiawi itu pukul 12 siang, orang sudah pasti haus, sudah pasti lapar. Kenapa? Dari cerita ini Tuhan Yesus melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ayat yang ke-8. Yang 7 sudah kita baca tadi. Coba 7 kembali. 7. Mundur ke ayat 7, ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, oke, lanjut 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Secara manusiawi, Tuhan Yesus itu membutuhkan asupan gizi, yaitu makan secara jasmani. Ketika Bapak Ibu dan saya nanti kita sudah ibadah, kita makan, karena harus mengisi tubuh kita untuk ada nutrisi, ada tenaga. Tapi lihat melalui percakapan ini Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Ayat 9. Next, 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurungnya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi peristiwa ini, Tuhan Yesus berani mengambil resiko untuk membangun hubungan dengan perempuan Samaria ini. Dan saya percaya ketika lihat, kenapa perempuan ini jam 12 siang Bapak Ibu mengambil air dari sumur,
Maaf kata, biar jangan dilihat orang. Karena apa? Dia malu. Karena dia tahu dia sudah menjadi aib di kampung itu. Tapi lihat, ada satu pribadi yang begitu peduli, bahkan kalau kita lihat percakapan mereka akrab, Bapak Ibu. Dan luar biasanya, Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukan perempuan Samaria ini, tapi dia tidak menghakimi. Nah, di sini dia, ayat yang ke-10. Next. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yang luar biasanya, perempuan Samaria ini tidak bertanya-tanya, dan dia respon. Pertama kan kita lihat tadi, dari mana jalannya aku mau ngambil air? Kau datang ke sini nggak punya timba. Biasanya orang pergi ke sumur itu membawa alat, membawa sarana. Tapi ketika Yesus menawarkan, dia kata, jawab Yesus kepada, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Rutinitas perempuan ini saya percaya bukan hanya pada saat itu dia mengambil air. Mungkin dalam seminggu 3 kali, bahkan mungkin bisa dikatakan lebih, tapi dengan sembunyi-sembunyi. Dan luar biasanya, mereka membangun komunikasi, mereka membangun hubungan. Ayat 11. Ayat 11, nah cepat. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan," perhatikan Bapak itu, gitu Tuhan berbicara karunia Allah, kasih karunia, tiba-tiba perempuan ini ngomong Tuhan. Ini yang luar biasanya. Kata perempuan itu kepada Tuhan, "Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Pikiran dia pertama, Tuhan ini mengambil air hidup itu dari dalam sumur ini. Karena ini sumber air, Bapak Ibu. Tapi lihat, ayat 12. Next, 12. "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub?" Berkat yang kita terima yaitu di berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Nanti Bapak Saudara pelajari di dalam perjanjian lama. Dan perhatikan, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Ayat 14-nya. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yang percaya kata amin. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, ketika perempuan ini mendengar perkataan Tuhan Yesus, tiba-tiba perempuan ini dijamah oleh kuasa perkataan Tuhan itu. Dan luar biasa, benar. Perempuan ini berpikir, ya iya juga. Kenapa? Yang pertama, dia punya celah. Ngapain aku boleh balik kemari? Toh aku juga punya aib. Kan gitu. Kenapa dia jam 12 siang harus ngambil air dari sumur begini? Agar jangan banyak orang tahu. Jangan sampai diejek, "Oh ini pengganggu rumah tangga orang, ini pembocah, ini aib." Ini mungkin kalau di sana dirajam, ataupun mungkin akan dicelakai dia. Lihat, ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa perkataan, tiba-tiba perempuan ini dijamah luar biasa. Ayat 15. Ayat 15-nya. Agak lambat ya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Wow, ini dia Bapak. Orang yang haus, orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan, orang yang rindu dalam hadirat Tuhan, ada kerinduan, ada kelaparan, ada respon
Bagaimana dia diberi ini? Karena saya percaya dia punya latar belakang yang tidak baik. Dia kata ini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang kemari. Karena ada capek aku Tuhan. Nanti aku mungkin di jalan diejek, oh ini pelacur, ini perempuan pelacur, ini pembawa aib. Mungkin di situ dia pada saat membawa air itu pulang ke rumahnya. Dan luar biasanya ayat yang ke-16. Ya, 16. Dari jam 10 ini habis nih. Kata 16-nya, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Pertanyaan saya, ada nggak dikasih Tuhan sama dia air, Bapak Ibu? Air secara jasmani? Gak ada. Tapi luar biasanya, tiba-tiba yang selama ini ditutupi dia makin terkejut, makin kagum. Ini kok tahu apa yang saya lakukan? Ayat 17-nya. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Poin yang pertama, bagaimana agar kita mengalami hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Yang pertama, mari kita mulai dengan keterbukaan. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Dan saya percaya perempuan ini sudah putus asa. Kenapa? Dia mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Karena dia merasa tertuduh. Kenapa orang yang melakukan dosa tertuduh, Bapak Ibu? Kita takut karena kita bersalah. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, perempuan ini mengalami lawatan Tuhan, pemulihan luar biasa. Bahkan mungkin selama ini yang ditunggu-tunggunya. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dan dia mengakui, dia menyadari bahwasanya dia benar merusak, mengganggu rumah tangga orang. Istilah sekarang ini dia pelacur kelas kakap. Tapi luar biasa Bapak Ibu, dengan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, kita lihat peristiwa itu. Bahkan kalau kita lihat itu jam 12 malam, mungkin mereka kita katakanlah udah ngobrol kira-kira setengah jam, lupa diri bahwasanya mereka sudah lapar. Perempuan ini juga lupa bahwasanya dia punya tugas, punya pekerjaan di rumah. Ayat yang selanjutnya, ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nabi pada saat itu pembawa firman Tuhan, pemberita atau penyambung mulut Allah. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan lagi di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22 yang kita baca tadi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan Tuhan katakan, selama ini kamu beribadah hanya secara tradisi, rutinitas. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhan Yesus adalah keturunan Yahudi, Bapak sudah harus lihat. Ayat 23. Dan Tuhan perjelas lebih lagi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Makanya Bapak Ibu, kita bersyukur tahun yang lalu pemimpin kita, pemimpin rohani kita mendapat tuntunan agar kita belajar tentang kebenaran. Kalau ada penyembahan yang benar, berarti ada penyembahan yang salah. Ada penyembah-penyembah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan rindu agar kita menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, mari kita mulai daripada keterbukaan. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Dan saya percaya Tuhan tidak melihat lagi dosa pelanggaran perempuan ini. Kau yang selama ini terus orang tuju tangan sama dia, terus mengejek dia, mendakwa dia, sehingga dia tidak merasakan kebebasan, dia terbelenggu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba hidupnya bebas Bapak Ibu. Dan luar biasanya, dia nggak jadi mengambil air itu. Kenapa? Dia sudah meresponi panggilan Tuhan dan luar biasa. Terus ayat selanjutnya, ayat 24. Kita akan cepat.
Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, ini merupakan kata harus, gak bisa tidak. Jadi penyembahan itu Bapak Saudara, bukan ketika kita datang sama Tuhan pada saat punya masalah besar. Baik atau tidak baik, kita tetap harus menyembah Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan lihat melalui peristiwa ini, perempuan ini membawa bukan hanya dia yang datang menyembah Tuhan, tapi satu kota. Nanti kita baca, kita unlock ayatnya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi perempuan ini menemukan titik terang yang baru, bahwa dia berjumpa dengan Tuhan yang harus disembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau selama ini secara tradisi dia mungkin beribadah tapi jatuh dalam dosa dan luar biasa. Dan Tuhan mengampuni perempuan ini. Ayat 25. Ya cepat, ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan luar biasanya, perempuan ini dipenuhi dengan gairah yang luar biasa. Dia tidak cukup hanya merasakan Tuhan, dia tidak cukup hanya menikmati penyembahan itu. Hari ini Bapak Ibu kita akan keluar dari tempat ini, dan saya merasakan banyak orang di luar sana membutuhkan jamahan Tuhan melalui saudara dan saya. Sama seperti perempuan, jangan lihat latar belakangmu, jangan lihat siapa dirimu, tapi lihatlah Tuhan yang berkarya dalam diri kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan luar biasa Bapak Ibu, ketika dia mengerti bahwa yang bersama-sama dia adalah Tuhan, pada Kristus. Kristus artinya dia urapi. Dia nggak tahan, dia nggak peduli lagi dengan latar belakangnya, dia nggak peduli lagi dengan masa lalunya, dia nggak malu lagi dengan apa yang selama ini dilakukannya. Dia berkata, woi aku ketemu Tuhan, aku berjumpa dengan Tuhan, ayo mari kita sama-sama menyembah dia. Hanya dialah juru selamat satu-satunya. Bayangin Bapak Saudaraku, seorang perempuan pelacur, seorang perempuan pendosa, ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika dijamah Tuhan, tiba-tiba dia membawa perubahan satu kota. Bukan hanya satu orang Bapak Ibu. Dan lihat di sini, kita tahu tadi bahwasanya mereka sedang lapar. Dan apa yang terjadi? Coba kita lihat, lompat di ayat yang keberapa. Tuhan katakan, ayat yang ke, bentar bercepat karena laptop itu agak lama saya lihat. Ayat yang ke 30, kalau saya nggak salah, 36. Oh, bukan. Murid-murid yang membawa makanan. Coba di mana? Coba 31 ya. Oke, 31. Coba tayangkan 31. 31 ini. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Saya percaya Tuhan sebagai manusia lapar, Tuhan sebagai manusia haus, tapi Tuhan yang diutus oleh Bapa itu mengerti kehendak apa yang sesungguhnya lebih penting daripada makanan jasmani, daripada makanan lebih penting daripada makan jasmani daripada makan rohani. Lihat Bapak Ibu, ayat 32-nya. Coba lebih cepat. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Tuhan nggak selera lagi mau makan makanan yang dibawa murid-muridnya Bapak Ibu. Padahal dia pas itu udah jam 12. Istilah kita sudah terlambat jam makannya, udah nggak selera lagi. Kenapa nggak selera? Karena dengan perempuan ini tiba-tiba dia tidak hanya melihat perempuan ini menikmati penyembahan, dia tidak hanya melihat perempuan ini mengenal Tuhan, tapi melihat perempuan ini, bagaimana dia melihat respon perempuan ini, mengerti apa menjadi isi hati Tuhan. Ayat 32. Ayat 33, lompat ayat 33-nya. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Satu hari itu Tuhan Yesus gak makan Bapak Ibu. Tapi hati Tuhan Yesus bersuka cita. Hati Tuhan Yesus bergembira karena apa? Perempuan Samaria ini meresponi panggilan Tuhan. Bapak Ibu dan saya akan mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa ketika kita respon. Ketika kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, bahkan kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan lihat ayat selanjutnya 35. Nah, kita akan lompat-lompat. Bukankah aku mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ternyata Tuhan menghendaki, Bapa menghendaki, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, semakin banyak orang mengenal Dia, semakin banyak orang percaya, bahkan semakin banyak orang menyembah yaitu Bapa. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Dan itu luar biasa. Nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, dan kita akan akhiri dengan cepat. Kita lompat ayat yang ke berapa itu? Dia mengajak orang-orang Samaria. Ayat yang ke 37 ya. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Perempuan ini bersaksi dengan semangat 45. Ayo kita berjumpa. Aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Bahkan dia begini, Bapak Ibu. Tuhan itu tahu aku seorang pendosa loh. Tuhan tahu aku seorang pelacur. Tuhan tahu aku seorang, dia yang harus kita sembah. Yang luar biasanya, saya percaya pada saat itu mungkin sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, pasti dilempari batu. Pelacur, pergi kau. Pembawa kejahatan, pembawa aib. Najis kau. Pasti seperti kata orang. Tapi yang luar biasanya, kok orang itu takjub Bapak Ibu dengan perkataan perempuan ini. Kok orang itu bahkan yang luar biasanya berkata seperti ini. Pada saat mereka mendengar perempuan ini bersaksi. Dan luar biasa dampak daripada perempuan ini memberitakan firman Tuhan. Memberitakan siapa Yesus. Dia sudah penyembahan, dia menyembah Tuhan yang benar. Tiba-tiba orang-orang Samaria, dia tidak puas hanya dengan perkataan perempuan itu. Dari mana kita tahu? Ayat 40. Ayat 40 coba, 40-nya. Ketika orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Wow. Padahal peristiwa itu orang Samaria dengan orang Yahudi tidak boleh berhubungan. Tapi pada saat mereka mengalami jamahan Tuhan melalui pemberitaan perempuan Samaria ini, mereka berkata, Tuhan, jangan pergi dululah. Di dalam hadirat Tuhan kita akan dipuaskan. Di dalam hadirat Tuhan kita akan dibebaskan. Dan lihat Bapak Ibu, dan mereka rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang dialami perempuan ini, mereka tidak puas hanya mendengar, perempuan ini sudah diubahkan Tuhan. Tapi mereka berkata begini, ketika orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ berapa hari Bapak Ibu? 2 hari. Artinya apa? Dampak daripada perempuan ini memberitakan siapa Yesus yang sesungguhnya, siapa Yesus yang harus disembah. Tiba-tiba orang Samaria pengen bersama-sama dengan Tuhan selama 2 hari. Itu luar biasa. Ayat selanjutnya, biar kita akhiri sini Bapak Ibu. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang Samaria menjadi percaya karena perkataannya. 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Hari ini, sebelum Bapak Ibu pulang tempat ini, apakah percaya kepada Yesus oleh karena kata orang? Mari tinggalkan pemikiran itu dan katakan hari ini, Tuhan, aku percaya karena aku merasakan Tuhan. Tuhan, aku percaya karena aku mengalami Tuhan. Lihat perempuan Samaria ini membawa dampak kepada satu kota. Satu kota Samaria dilawat Tuhan. Dan luar biasa, mereka mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini yang Bapak Saudara penyembahan yang sesungguhnya. Mari kita hari ini, dunia sedang mencari penyembahan yang kekal. Bagaimana orang tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah? Lihat di YouTube, saya sedang belajar hari ini bagaimana lawatan Tuhan terjadi atas orang-orang yang dulunya menganiaya orang Kristen. Tiba-tiba Tuhan tangkap mereka, bahkan mereka nangis-nangis.
Mereka berkata, mereka punya pesan, ayo anak Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Kalau engkau meninggalkan Yesus, engkau meninggalkan hidup. Kalau engkau meninggalkan Yesus, hidupmu pasti akan masuk neraka. Bayangin Bapak Ibu. Dulunya mereka membakar gereja, dulunya mereka menganiaya anak-anak Tuhan, menganiaya hamba-hamba Tuhan. Bahkan mereka berkata, ketika mereka membakar gereja, mereka mendapat pahala 70 bidadari. Tapi saat mereka berjumpa dengan Tuhan, dan luar biasa kesaksian mereka, sudah banyak orang-orang di luar sana, keturunan Nebayot, mereka memenangkan saudara sukunya. Karena apa? Mereka memberitakan firman Tuhan. Dan ayat terakhir, kita akan siap hati perjamuan kudus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tidak bukan lagi karena kami, apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang yang belum mengenal Tuhan akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang kita beri bersama-sama. Kita siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Yang pertama, mari kita mulai dengan keterbukaan. Jangan lihat seberapa besar dosa dan pelanggaranmu, tapi lihatlah karya Tuhan yang besar yang akan bekerja dalam hidupmu. Yang kedua, jadilah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Jangan menyembah Tuhan oleh karena kata orang. Kata orang Tuhan itu baik, kata orang Tuhan itu luar biasa, kata orang Tuhan itu ajaib. Hari ini berhenti. Sama seperti Ayub, dia melihat bagaimana Tuhan itu beracara dalam hidupnya. Dan saya percaya kita tidak akan gampang diombang-ambingkan angin pengajar ketika Bapak Ibu dan saya berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, ketika engkau merasakan Tuhan, ketika engkau mengalami Tuhan, udah waktunya engkau membagikan Tuhan kepada orang lain. Lihat perempuan Samaria itu. Dia nggak melihat latar belakangnya, dia nggak melihat siapa dirinya, tapi dia melihat ada kuasa Yesus yang bekerja di dalam hidupnya, sehingga satu kota mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Mereka berkata, dialah juru selamat, dialah Tuhan. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk, mari renungkan. Seberapa lama engkau mengikut Tuhan? Seberapa lama engkau sudah merasakan kasih Tuhan? Adakah engkau sudah membagi kasih Tuhan itu? Adakah engkau sudah menyalurkan kasih Tuhan itu kepada orang yang membutuhkan? Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Saat saya mendengar kesaksian hamba Tuhan yang dulunya mereka seorang penganiaya Tuhan, saya rindu kesaksian itu bukan hanya dari mereka, dari kita. Hari ini kita perjamuan kudus, bahkan sekali sebulan kita perjamuan kudus Bapak Ibu. Orang di luar sana nggak pernah perjamuan kudus, tapi gitu saya mendengar kesaksian mereka di YouTube, di Facebook, di Instagram. Mereka bilang, aku ketemu Tuhan. Adakah Bapak Ibu dan saya rindu engkau ketemu Tuhan pribadi lepas pribadi? Bukan hanya ketemu Tuhan kata orang, menyembah Tuhan kata orang, tapi ketemu Tuhan karena Tuhan sendiri yang mendatangi kita, yang melamar kita. Kita akan makan roti ini Bapak Ibu, kita akan pecahkan. Itu tandanya tubuh kita, hidup kita dipecah-pecahkan, akan dinikmati orang. Itu melalui perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah umur 12 tahun belum diperkenankan untuk ikut ambil ibadah perjamuan kudus, hanya orang sudah dewasa. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman. Mari kita angkat cawan di tangan kalian tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan. Lihat perempuan Samaria ini, perempuan pendosa, tapi Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan pakai untuk memenangkan satu kota. Dosa pelanggaran kita tidak sebesar apa dilakukan perempuan Samaria, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kita. Di masa pandemi seperti ini, Tuhan rindu kita memberitakan firman Tuhan. Tuhan rindu kita membawa kabar baik, membawa pengharapan, membawa ketenangan, membawa damai sejahtera. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan agar engkau dipakai Tuhan seturut dengan kehendaknya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mari berikan kami Tuhan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Kami tidak puas hanya sebatas pendengar. Mampukan kami Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai perempuan Samaria, Tuhan sanggup memakai kami. Tuhan sanggup memakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kuasa-Mu. Mari lawat kami Tuhan, lawat kami Bapa, seperti Engkau melawat perempuan Samaria, sehingga kami dipenuhi dengan kuasa untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan Yesus yang sesungguhnya. Jika Bapa pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan seluruh kehendak, pakai kami Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Pakai kami Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa yang ada di Medan Utara ini, di dalam nama Yesus.
Setiap apa yang disampaikan di tempat ini Tuhan boleh menuntun setiap kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebab itulah ya Tuhan yang Kau kehendaki ya di setiap kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan cara yang lebih luar biasa lagi Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah itu sebagai peringatan kami kepadamu, terutama Engkau ya Tuhan telah menyerahkan tubuh dan darah-Mu 2000 tahun yang lalu dan kami boleh ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kami mengundang yang akan membawakan waktu tamu tempat ini. Sebelum kita berdoa, berikut ada beberapa warta tambahan. Minggu 14 Februari 2021. Untuk teknis pelaksanaan ibadah minggu depan tanggal 21 Februari 2021, ibadah berlangsung 2 kali ibadah. Yang pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10. Kemudian ibadah yang kedua kita mulai dari 10.30 sampai dengan 11.30 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, persembahan buah sulung. Kepada Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan buah sulung, boleh memasukkan ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan buah sulung. Dan persembahan buah sulung ini hanya berlangsung selama bulan Februari, minggu pertama kedua dan keempat. Kemudian yang terakhir, doa terobosan hari Rabu. Kita juga sudah membuka kembali doa terobosan dengan waktu dan tempat seperti biasa dimulai pukul 8 malam. Kami juga mengajak seluruh pengerja dan terbuka juga untuk jemaat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta tambahan dan sumber hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Bapa buat minggu yang kedua ini Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, sangat baik bagi kami Bapa. Terlebih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa buat setiap hamba-Mu yang melayani ibadah di Tuhan Yesus. Terlebih juga Bapa, kami ucap syukur Bapa buat hamba-Mu yang baik yang bisa di tempat ini Bapa. Biarlah Bapa firman-Mu Bapa boleh kami bawa pulang Bapa, menjadi sesuatu yang baru, menjadi sukacita, menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Bapa secara luar biasa Tuhan Yesus dalam penggebalan dari tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa bangsa kami Bapa, rawat bangsa kami Tuhan Yesus. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa untuk para Bapa gembala baik kami Bapa yang di pusat, terlebih juga di cabang-cabang Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Bapa buat setiap hamba umat di jemaat yang boleh hadir di tempat ini Bapa. Kami berdoa untuk setiap hamba umat ini Bapa. Engkau yang memelihara Bapa setiap kami Tuhan Yesus. Apapun setiap pergumulan kami yang boleh kami rasakan Bapa, ada tangan Tuhan yang menolong kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara kami dan saudara yang belum bisa hadir Bapa dalam ibadah ini Bapa, maupun secara live streaming. Engkau yang memberkati mereka Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk ibadah kami Bapa pada siang hari ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebelum kami pulang Bapa, kami akan sembah berkat oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita bagi beri semuanya. Ya, sebelum kita terima berkat, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang rindu berkontribusi di dalam pembelian gedung tempat ini, boleh Bapak Ibu mengambil kartu nanti sama bendahara di bawah, dan Bapak Ibu bisa memilih Bapak Ibu mau berikan berapa di situ, sudah ada nominalnya di situ Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita arahkan itu ke surga, untuk pulang berkat dari para Bapak kita siang hari ini. Pulanglah
Walau berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita, mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus kembali berfirman. Mari setiap kita diberkati dan percaya bersama dengan saya kita katakan, Amin. Tuhan berkati Bapak.